Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'ad. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidani ilman warzuqni fahman. Ya, kita masuk ke pertemuan keempat mata kuliah statistika. Pada hari ini, sorry. Ya, hari ini kita akan membahas tentang distribusi frekuensi. Ya, bahwa kalau sebelumnya itu yang kita pelajari adalah bagaimana mengumpulkan sebuah data, kemudian mengenali jenis-jenis dari sebuah data, kemudian dapat mengetahui syarat-syarat agar sebuah data itu dikatakan baik, ya, dan sudah siap untuk kita lakukan pengolahan. Nah, maka kita masuk ke salah satu cara untuk mengolah data sekaligus menyajikannya dalam bentuk sebuah tabel, ya. Salah satunya adalah distribusi frekuensi. Nah, cuman di dalam materi ini sebentar bahwa distribusi frekuensi itu terbagi atas dua. Ada distribusi frekuensi data yang tidak dikelompokkan, dan ada juga data yang dikelompokkan. Jadi sebentar kita akan mengetahui yang bagaimanakah sebaiknya data itu tidak dikelompokkan dan yang dikelompokkan. Nah, kemudian ternyata distribusi frekuensi itu juga punya jenis-jenis lagi, ya, atau macam-macam dari distribusi frekuensi. Kemudian sebentar kita juga akan mempelajari tentang bagaimana penyajian data dengan grafik dan sebuah tabel. Nah, kemudian sebentar kita akan latihan sama-sama untuk bagaimana menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi, ya. Nah, kita mulai. Jadi distribusi frekuensi, ya, dari namanya saja kita dapat melihat bahwa dari sebuah data itu, ya, misalnya data sudah banyak yang kita kumpulkan, nah kita akan mendistribusikannya. Nah, didistribusikan atau kita bagi-bagi berdasarkan frekuensinya. Nah, frekuensi itu adalah maksudnya jumlah kemunculan dari suatu data. Ya, misalnya data yang Anda kumpulkan dalam bentuk angka, nah makanya misalnya angka 1 sampai 10. Nah, kemudian angka 1 itu terdiri atas lebih dari satu lagi, ya, lebih dari satu kemunculannya, misalnya ada 3, maka frekuensi dari data angka 1 itu sebanyak 3. Nah, jadi distribusi frekuensi itu untuk bagaimana Anda mengelompokkan suatu data sesuai dengan jumlah kemunculan masing-masing data, ya. Nah, kemudian selanjutnya jenis-jenis dari distribusi frekuensi itu ada banyak, ya. Yang pertama ditinjau dari nyata atau tidaknya suatu frekuensi. Nah, jadi ada dua, distribusi frekuensi absolut dan distribusi frekuensi relatif. Ya, kalau distribusi frekuensi absolut itu adalah suatu jumlah bilangan yang menyatakan banyaknya data pada suatu kelompok tertentu. Nah, kemudian itu biasanya disusun berdasarkan apa adanya saja. Maksudnya tidak ada pengaturan-pengaturan di dalamnya, ya. Misalnya kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar atau terbesar ke terkecil. Kemudian bagaimana pembagian-pembagiannya itu tidak diatur. Nah, sehingga sehingga distribusi frekuensi absolut ini tidak memberikan kesulitan bagi beberapa peneliti, ya, yang mungkin tidak membutuhkan pengaturan-pengaturan di dalamnya karena datanya masih berjumlah sedikit. Ya, cuman pasti dalam penyajian datanya nanti dibutuhkan suatu pengaturan, ya, atau rumus-rumus agar data yang ditampilkan nanti lebih rapih dan bisa dipahami oleh pembaca nantinya. Nah, kemudian distribusi frekuensi relatif.
Kalau kita melihat kata relatif, maka itu biasanya menyajikan data dalam bentuk persentase, ya. Jadi kalau ada persennya, ya, data itu disajikan dalam bentuk sebuah persentase, maka itu disebut distribusi frekuensi relatif. Nah, jadi bagaimana cara menghitung persentase dari sebuah data? Nah, itu sebentar kita pelajari, ya. Nah, kemudian jenis yang kedua ditinjau dari jenisnya. Ada distribusi frekuensi numerik, ada juga kategori. Nah, kalau numerik itu biasanya data-datanya itu dalam bentuk data kontinu, ya. Apalagi itu data kontinu? Data yang diperoleh dari yang hasil didapatkan pengukuran. dari hasil pengukuran. Nah, misalnya ini biasanya membutuhkan suatu satuan, ya, misalnya kayak sentimeter, gram, apalagi ya yang membutuhkan satuan. Suhu, ya, misalnya derajat Celcius dan sebagainya, atau memiliki deret hitung, ya, deret hitung atau satuan. Jadi kalau datanya itu didapatkan dari hasil pengukuran, maka itu disebut distribusi frekuensi numerik. Nah, kalau kategori itu lawan dari data kontinu, yaitu data diskrit, ya, yaitu data yang bisa kita lakukan penjumlahan di dalamnya. Ya, misalnya orang yang sakit COVID misalnya, kemudian orang yang tidak sakit COVID, positif negatif, ya, hasil diagnosanya biasanya yang positif ada berapa orang, negatif ada berapa orang. Nah, itu biasanya dijumlahkan jumlah orangnya. Nah, jadi kalau datanya itu bisa dijumlahkan, ya, bisa dihitung, ya. Nah, itu namanya data diskrit. Nah, data diskrit itulah yang bisa kita bikinkan distribusi frekuensi kategorikalnya, ya, bisa kita kelompok-kelompokkan. Nah, kemudian ditinjau dari kesatuan ada dua juga, ada distribusi frekuensi satuan, ada kumulatif. Nah, kalau satuan itu menunjukkan berapa banyak data pada kelompok tertentu. Nah, satuan. Jadi kalau satuan itu kita tidak memberikan pengelompokan dari suatu data, ya, misalnya data angka 1, ya, angka 1 saja yang kita mau hitung ada berapa. Data angka 2, nah, angka 2 saja yang kita mau hitung. Jadi tidak ada range nilai di dalamnya, ya. Nah, kalau kumulatif ada range nilai di dalamnya atau sekelompok nilai tertentu, ya. Misalnya angka 1 sampai 5 ada berapa jumlahnya, 6 sampai 10 ada berapa jumlahnya. Nah, itu bedanya. Kalau kita mau sajikan dalam sebuah data, kita coba dulu, ya. Nah, data satuan itu bentuknya seperti ini. Misalnya dalam sebuah tabel, ini ada data, nah ini 1, 2, 3, nah ini masing-masing, maksudnya nafsi-nafsi, ya, kalau data tunggal. Jadi data tunggal itu yang ini. Nah, kalau data kumulatif, itu dia memiliki range. Nah, misalnya 1 sampai 2, 3 sampai 4, ya, 5 sampai 6. Nah, ini namanya kumulatif. Ada range nilainya. Kalau sendiri-sendiri, berdiri sendiri datanya, ya, kayak ini 1, 2, 3. Nah, itu disebut data tunggal. Tidak ada range, ya. Tidak ada rentang nilai di dalamnya. Nah, itu perbedaan antara satuan dengan kumulatif. Nah, pada materi ini yang akan kita bahas itu tidak semuanya, ya, tapi hanya beberapa di antaranya. Ya, di mana distribusi frekuensi ini yang akan kita pelajari pada hari ini adalah distribusi frekuensi numerik, kategorik, relatif, dan kumulatif. Nah, yang ini semua bisa kita sajikan dalam satu tabel keseluruhannya, ya. Nah, kita mulai dari yang pertama, distribusi frekuensi numerik. Nah, numerik tadi apa pengertiannya? Data yang berdiri sendiri, ya, atau mirip-mirip dengan data tunggal atau data satuan. Nah, misalnya ini ada sebuah data terdiri atas angka 3,
587956789. Nah, kita mau sajikan dalam bentuk distribusi frekuensi atau tabel, ya. Nah, karena dia numerik atau datanya berdiri sendiri, kemudian datanya juga masih berjumlah sedikit, maka bisa kita bikinkan tabel ya. Nah, cuman di sini tidak dibikinkan tabelnya. Kita bikin sendiri saja. Data, kemudian di sebelahnya itu frekuensi. Ya, silakan Anda urutkan dulu supaya lebih mudah. Data yang terkecil angka berapa? 3. Angka Ya? 3. Ya, Angka 3. kita tulis 3. Nah, 3 ini ada berapa kemunculannya? Satu. Satu. Kita isi 1 di frekuensinya. Ya. Selanjutnya setelah angka 3, angka berapa lagi? 5, Bu. Angka 5, Bu. Oke, angka 5 ada berapa? 2. Ada 2. Ada 2. Angka 5. Angka 5. Ya, angka 5 ada 2. Terus angka berapa lagi setelah angka 5? 7. Angka 6. Angka 6 ada berapa? 1, Bu. Ada 1. Dan seterusnya seperti itu, ya. Jadi data frekuensi numerik seperti itu. Kita urutkan dulu supaya lebih mudah. Jadi bisa diurutkan seperti ini sebelum kita pindahkan ke sebuah tabel, diurutkan aja dulu datanya. Kita tulis ya, 3, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Lalu hitung baik-baik berapa jumlah datanya ini harus sama dengan yang setelah kita urutkan. Baru pindahkan ke sebuah tabel distribusi frekuensi. Jadi ini adalah distribusi frekuensi numerik. Ya. Nah, kemudian bisa dipahami nih ya. Masih sederhana. Nah, selanjutnya ini contoh yang lain. Ya, misalnya lebih dari 10 lagi datanya. Kemudian sudah diurutkan. Nah, ini lebih mudah bagi kita untuk menyajikannya dalam bentuk distribusi frekuensi numerik. Ya. Bukan absolut tapi numerik. Nah, jadi dihitung aja, dimulai dari data angka 2 ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. 4 jadi, sorry. 1, 2, 3, 4. Jadi data angka 2 ada 4. Nah, begitu seterusnya secara berurutan, Anda tuliskan sampai ke bawah. Ya, sampai di bawah ini. Ini sampai sini. Kemudian sesuai dengan frekuensinya masing-masing. Ya, misalnya angka yang tertinggi, angka 9 ada 3. Nah, silakan tuliskan 9 itu ada 3. Nah, begitu. Nah, ini adalah distribusi frekuensi numerik atau tidak dikelompokkan. Ya, artinya di dalamnya itu dia berupa data tunggal. Nah, tidak dikelompokkan, ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke data yang dikelompokkan. Nah, ini nih intinya. Biasa disebut dengan distribusi frekuensi kategorikal. Ya, berarti ada pengelompokan data di dalamnya. Nah, tujuannya itu supaya kalau misalnya data yang kita olah itu sudah banyak ya, misalnya Anda nanti mempelajari tentang data mining, itu datanya bisa sampai ratusan bahkan ribuan. Nah, kalau ribuan begitu kan agak sulit kalau kita sajikan dalam bentuk data tunggal seperti ini. Jadi kita harus kelompokkan atau dikategorikan ya, agar mudah dibaca ya. Kemudian bagaimana cara agar data itu mudah dibaca? Maka dilakukan sejumlah penyederhanaan atau penyusunan data ya, yang tadinya tidak teratur menjadi data yang teratur.
Nah, kemudian bisa juga pengelompokannya kita mulai dari data yang paling kecil ke yang paling besar, bisa juga kebalikannya, ya tergantung kebutuhan. Tapi paling banyak sih biasanya diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, kemudian di dalam distribusi frekuensi kategorik itu nanti kalian akan menemukan istilah-istilah baru, ya. Ada namanya istilah selang kelas. Jadi namanya juga kelompok. Berarti ada kelas-kelasnya nanti yang akan kita berikan, ya. Kemudian ada lebar kelasnya atau panjang interval kelas. Kemudian ada istilah batas kelas. Kemudian batas kelas itu terbagi lagi dua. Ada batas kelas bawah, ada juga batas kelas atas. Nah, kemudian ada juga istilah limit kelas, titik tengah kelas, dan frekuensi kelas. Nah, supaya Anda paham apa maksudnya ini istilah-istilah yang ada di dalam distribusi frekuensi kategori, maka sekaligus kita membuat satu contoh ya supaya Anda bisa paham. Kita bikin satu contoh ini ya, misalnya ada soal latihan. Ada data hasil ujian akhir semester pada mata kuliah statistika yang di dalamnya itu adalah 30 orang mahasiswa ya dengan nilai sebagai berikut. Nah, ada 74, 69, 51 dan seterusnya 60, 39, 74. Nah, ini kalau kita ketik di Excel sih gampang ya, kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Kalaupun ditulis tangan juga tidak apa-apa. Silahkan diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, tapi kalau tidak mau repot, tidak apa-apa juga kita tidak urutkan. Ya, boleh langsung, misalnya kalau Anda orangnya teliti ya, boleh langsung mencari yang mana yang paling kecil. Setelah itu angka yang berikutnya lagi ada angka berapa sesuai urutannya. Ya, jadi opsional gitu kalau kalian mau urutkan dari yang terkecil ke terbesar dulu. Ya, tapi untuk lebih apa ya? Supaya menghindari kesalahan lah, silahkan urutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, setelah itu Anda ikuti langkah-langkah yang ada di dalam modul. Nah, yang pertama, jadi kita mau membuat ini ceritanya, membuat tabel distribusi frekuensi kategori yang nanti itu hasilnya seperti ini. Nah, ini. Ya, bagaimana cara membuat tabel yang seperti ini. Nah, kita ikuti langkah-langkahnya sesuai dengan soal latihan yang tadi. Ini, ya. Ada 30 data. Kita mulai dari yang pertama. Saya buka dulu apa namanya? Whiteboard-nya ya. Nah, sudah terbuka whiteboard-nya. Nah, langkah yang pertama adalah apa tadi di modul? Tentukan jangkauan atau range dari data. Rumusnya R sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, ingat ya, R atau range sama dengan data terbesar kurang data terkecil. Kita lihat soalnya tadi. Data terbesarnya berapa, Dek, di sini? Coba lihat baik-baik. Data terbesarnya ada di angka berapa? 74. 74. Oke. Terus data terkecilnya? 39, Bu. 39. Oke, 39 ini ya. Jadi ini terkecil, ini terbesar. Tidak ada lagi toh di atasnya 74 dan tidak ada lagi di bawahnya 39. Nah, setelah itu kita cakar atau catat. Berapa tadi? R sama dengan data terbesar. 74. Kurang data terkecil. Ya, data terkecil. Berapa tadi terbesarnya? 74. 74. Kurang 39. Ini berapa? 35. 3. 35.
35. Iya. Oke, kita dapatkan range sama dengan 35. Selanjutnya, langkah kedua, tentukan banyak selang kelas atau jumlah kelas untuk istilah yang lebih mudah ya, jumlah kelas atau selang kelas yang berapa baris itu ke bawah ini. Nah, ini namanya selang kelas. Ini ada berapa kelasnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini tabelnya ini ada 7 kelas. Ya. Atau selang kelasnya ada 7. Begitu. Nah, itu yang kita mau hitung. Rumusnya pakai rumus apalagi itu istilahnya tadi Ibu lupa. Ada di sini. Stru apa gitu nih, Sturges. Saya baca bahasa Indonesianya saja nah. Takutnya kalau baca bahasa Inggris saya salah juga. Sturges mungkin ya secara bacanya atau Sturges. Nah, rumusnya itu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Sama ya, K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Log itu adalah logaritma. Nah, N itu adalah banyaknya data, ya jumlah data. Nah, di soalnya tadi ada berapa jumlah datanya? 30. 30 ya. Ini jumlah datanya 30. Silakan dihitung ini dari sini sampai sini ada 30. Jadi N-nya ada 30. Nah, kita hitung nih pakai ini. K sama dengan, kita kembali lagi ke tadi whiteboard. Langkah kedua, K sama dengan 1 tambah 3,3 logaritma N. Nah, berapa tadi? 1 tambah 3,3 logaritma 30. Nah, ini dulu yang kalian hitung. Logaritma 30. Ada di kalkulator HP-nya kalian. Ya. Coba dibuka kalkulatornya. Terus putar ki HP tak menghadap landscape. Jangan portrait. 1,47. 1,21. Ya. Bunda. Ya, terus ketik dulu angka 30, kemudian cari fungsi logaritma di dalam HP, di kalkulator kalian, ada biasanya tulisannya log, ya. Tekan lognya, maka muncul angka berapa? 1,477. Ya, 1,477, 477. 12, 12 dan seterusnya, ya. Iya. Kita catat dulu. 3,3 dalam kurung 1,4771. Nah, kemudian yang tadi ini hasil logaritma 30-nya kalikan dengan 3,3 dulu. Nah, langsung kali. Kali 3,3. Hasilnya berapa? 4,874. Ya. 4,8745. Nah, kemudian tambahkan ke angka 1. Jadinya berapa? 5,8745. 5,8745. Ya, betul. Nah, cuman dalam menentukan jumlah kelas kan tidak mungkin kita pakai pecahan desimal ya. Nah, maka kita pakai hukum pembulatan. Kalau lebih dari 0,5 maka dibulatkan ke atas. Kalau di bawah 0,5 desimalnya maka dibulatkan ke bawah. Nah, kalau ini dia kita bulatkan kemana? Ke atas atau ke Atas. bawah? Ke Atas. atas. Iya, jadinya berapa? 6. 6. Nah, 6. jadi 6. sudah bisa ya, sudah bisa kita bikin tabel. Silakan bikin tabel, saya bikin tabel di bawah saja di. Karena tabelnya ini agak panjang sebentar. Ada 6 baris. Ini nanti judul tabelnya kita tulis di sini kelas. Nah, bikin memang Ki 6 baris. 1, 2, 3, 4, 5,
Aduh. Nah, ya. Silakan tarik garis sampai di sana. Hmm, 6 baris ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah. Selanjutnya, langkah selanjutnya, panjang interval kelas. Tentukan panjang interval kelas atau kita berikan simbol I. Rumusnya adalah jangkauan atau R dibagi selang kelas tadi atau K. Nah, kita hitung I sama dengan R bagi K. Kita ke sini ya. I sama dengan R dibagi dengan K. R-nya berapa tadi R? 35. 35. Dibagi K-nya berapa tadi? 6. 6. I-nya berapa? 5,833. 5,8. Nah, ini bisa kita bulatkan menjadi 6. Oke, jadi kebetulan panjang interval kelasnya juga 6. Ya, range interval kelasnya. Nah, sebentar kita isi. Selanjutnya kita lihat langkah berikutnya. Nah, tentukan batas kelas. Nah, batas kelas itu ada 2 ya. Ada batas bawah, ada juga batas atas. Nah, untuk jelasnya ini. Ini yang sebelah kiri semua ini batas bawah namanya. Batas bawah kelas. Ini yang sebelah kanan, ini namanya batas atas kelas. Ya, jadi yang sebelah kiri itu batas bawah, sebelah kanan itu batas atas. Nah, itu yang kita mau hitung. Nah, selanjutnya, ini, batas bawah kelas 1. Nah, kita mulai dari batas bawah kelas 1 sama dengan data terkecil. Terus batas bawah kelas 2 yang baris di bawahnya data terkecil ditambah, ini saya salah di modul ya, coret Ki. Itu rumusnya data terkecil tambah I. Nah, berapa tadi data terkecil tak? Di soal? 39 ya. Jadi batas bawah kelas yang pertama itu 39, batas bawah kelas 2 itu 39 tambah I. Berapa tadi I-nya? 6, Bu. 6. 39 tambah 6 berapa? 45. 45. Oke, jadi ditambah 6 ke bawah nanti, ya. Kita kembali lagi ke whiteboard. Langkah keempat di sini batas bawah kelas pertama sama dengan data terkecil. Sama dengan 39. Nah, ini kelas 1 kita tulis di bawah 39 ya. Terus batas bawah kelas kedua data terkecil ditambah I. 39 tambah 6 sama dengan 45. Di bawahnya 39 kita tulis 45. Terus tambah-tambah ke bawah. Ini tambah 6. Ini tambah 6, tambah 6, tambah 6. Nah, berapa? 45 tambah 6 berapa? 51. Oke, tambah 6 lagi ke bawah. 57. Tambah 6 lagi ke bawah. 63. Ya, tambah 6 lagi. 69. 69. Oke, 69. Sudah ya. Dapat nanti batas bawah. Asik lagunya. Batas atasnya. Nah, batas atasnya itu rumusnya ke next step lagi. Oh, ini nih. Nah, perhatikan batas atas itu
itu ada dua rumusnya. Ada untuk bilangan bulat, ada juga untuk bilangan desimal. Nah, yang soalnya kita tadi ini bilangan bulat atau bilangan desimal ini datanya? Bulat. Bulat. Nah, jadi rumusnya ambil yang bilangan bulat, yaitu batas atas kelas sama dengan bawah kelas 2 kurangi 1. Dan batas atas kelas 1 sama dengan batas bawah kelas 2 kurangi 1. Ya. Ingat rumusnya, batas bawah kelas 2 dikurangi 1. Kita kembali. Nah, berapa tadi batas bawah kelas keduanya? 45. 45. Ya. Jadi batas atas kelas 1, batas bawah kelas 2 dikurangi 1. Berapa tadi? 45. Kurang 1 berapa? 4. Jadi batas atasnya kelas 1 ini di sebelah kanan ini 44. Nah, supaya mudah, ke bawah ini tambah-tambah 6 saja langsung. Kayak tadi, Ji. Tambah-tambah 6. Yang ini tadi, intervalnya. Nah, tambah 44 tambah 6. 50. 50. Nah, coba Ki, kurang ini 51 kurang 1 hasilnya 50. 50. Tuh, berarti sudah benar. Tambah-tambah 6 lagi ke bawah. 56. 62. 8. 8. 70. 75. 5. Ngantuk nih. 70. 5. 4. 75. Iya. 4. 8 tambah 6, 74 ya. Nah, dapat mungkin sudah dapat kelas. Sekarang kita mau lihat lagi langkah selanjutnya. Apa yang mau kita dapatkan ini lagi. Limit atau tepi kelas. Ya. Rumusnya ada 2. Ada untuk bilangan bulat, ada lagi untuk bilangan desimal. Jadi harus hati-hati di sini ya. Soalnya kita adalah bilangan bulat. Jadi rumusnya limit bawah kelas sama dengan batas bawah kelas dikurangi dengan 0,5. Ya, dikurangi dengan 0,5. Limit atas kelas sama dengan batas atas kelas tambah 0,5. Ya, kita kembali. Nah, apa tadi? Limit bawah kelas sama dengan batas apa tadi? Batas bawah kelas ya. Ditambah kurang 0,5. Terus limit atas kelas sama dengan batas atas kelas tambah 0,5. Ya, jadi ininya saja yang sebelah kiri toh itu limit bawah kelas, kita kurangi dengan 0,5. Nah, 39 kurang 0,5 38,5. iya, 38,5. Ini limit kelas. Jadi di sini isinya 38,5. Nah, begitu juga di bawahnya, kurangi saja 0,5 di bawahnya. Ini berapa? 45 kurang 0,5? 44,5. Terus di kelas ketiga? 50,5. Iya, 50,5. Begitu seterusnya. Ini berapa? 56,5. 62,5. Iya, sudah. 68,5. Iya, sudah. Sekarang limit atas kelas. Ini batas atas kelas tambah 0,5. 4,5. 50,5. 50,5. 62,5. 68,5. 74,5. Oke, sudah dapat. Tutup kolomnya ya. Selanjutnya kita ke titik tengah kelas. Nah, jadi kolom selanjutnya itu ini, titik tengah kelas. Ya, rumusnya
batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Nah, kita kembali lagi. Ya, tekar dulu di sini. Titik tengah kelas sama dengan batas bawah kelas tambah batas atas kelas dibagi 2. Nah, kita lihat kelas pertama. Berapa batas bawahnya? 38,5. 38. Batas bawah, bukan limit. Oh, Batas bawah. 39. 39. 39 tambah 44. 44 bagi 2. 2. Nah, ini dulu ditambah. 39 tambah 44. 83. Hah? 83. 83 bagi 2. 40,5. 40. 41,5. Ya. Nah, jadi titik tengah kelas untuk kelas pertama 41,5. Kalau yang kelas kedua berapa? 45 tambah 50 bagi 2. 95 bagi 47,5. 47,5. Nah, ini beda 6 Ji. Ini tambah 6 lagi ke bawah kalau mau mudahnya ya. Begitu seterusnya. 51 tambah 56 bagi 2 berapa? 53,5 ya. 53,5. 53,5. Oke, di bawahnya lagi 59,5. iya. Tambah 6 saja toh. Di bawahnya lagi 65,5. tambah lagi. 71,5. Oke, dapat masih titik tengah kelas. Nah, selanjutnya frekuensi. Nah, silakan hitung frekuensi masing-masing kelas. Nah, kita hitung di sini datanya. Nah, supaya mudah menghitung frekuensi, silakan urutkan dulu dari yang terkecil ke terbesar. Kalau tidak mau, enggak apa-apa juga, langsung saja. Kita lihat berapa tadi kelas yang pertama? 39 sampai 44. 39 sampai 44. Nah, silakan hitung datanya di sini. 39 sampai 44 ada berapa? 30. Data dari yang pertama, 39 sampai 44. Nah, 1. 39 sampai 44. 3. 2. Ada lagi? 39. 2 dari terakhir, Bu. Oh iya, ada terakhir. Ada berapa? 3. Frekuensinya 3. Ya. Nah, kita kembali. Jadi frekuensi. Nah, langsung saja tulis 3. Ya. Nah, sekarang frekuensi untuk 45 sampai 50 lagi. Kita kembali ke data yang tadi. Nah, hitung lagi. 45 sampai 50. 1. 45 sampai 50. 2, 3, 4. 45 sampai 50. 47, 50. Iya. 45 sampai 50. Udah. Sudah di? 42. 42 Bunda. 45. 45. Iya, Ada mulai 5, dari ada 45. Terendahnya Dari 45 sampai 50. Ada lagi? 42. 45 sampai 50. Dari 45. Dari 45 aja saudara sampai 50. 45 sampai 50. Ada lagi? Itu Ji, Bu. Oke, ada berapa frekuensinya? Ada 5. 5, ya. Jadi begitu caranya hitung frekuensi. Nah, dan seterusnya aja maki hitungi. Nanti kalian di rumah ya, masing-masing. Nah, terus ini tuh ada lupa satu baris di bawah. Harusnya ini bikinkan Ki nanti baris di bawahnya nah kayak ini. Saya tunjukkan Ki dulu. Tambah Ki nanti baris di bawahnya ini. Ini. Untuk menghitung jumlahnya. Ya, tambah Ki nanti satu baris di bawahnya. Terus tulis sigma. Apalagi artinya tuh sigma?
Penjumlahan. Jumlah. Penjumlahan, Apa Bunda, yang mau penjumlahan. dijumlahkan? Untuk menjumlahkan ini nanti frekuensi. Ya. Mulai dari frekuensi kelas pertama sampai kelas terakhir. Nah, jumlahnya itu harus sesuai dengan jumlah data yang kita olah. Nah, kalau tadi yang kita olah ini ada berapa? 30. 30. Nah, jadi Ada nanti 30. totalnya itu di bawah ini harus 30. Ya. Ini contoh lain ini contoh data lain, bukan yang ada di sini, berbeda, ya. Nah, terus apa lagi yang mau dijumlahkan? Ini nanti frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif itu sebelum dikalikan dengan 100% itu dia dalam bentuk desimal datanya. Nah, ketika dijumlahkan hasilnya adalah 1. Nah, juga untuk menghitung jumlah dari frekuensi relatif. Nah, relatif itu yang dalam bentuk persentasenya sebentar, dikali 100%, didapatkan ini angkanya, ketika ditotal, totalnya adalah 100%. Ya, jadi ini nanti ada gunanya nanti nih, kenapa harus ditotal-total, ya. Nah, tapi enggak apa-apa, kita kembali lagi ke langkah selanjutnya. Sudah dapat nih frekuensi, selanjutnya, nah ini tadi, jumlahkan kolom frekuensi, masing-masing kolom frekuensi tadi, dan periksa apakah hasilnya sama dengan banyaknya total data. Ya, kalau sudah 30 berarti sudah benar. Kalau melebihi 30 berarti ada yang salah dalam perhitungan frekuensinya. Ulangi lagi dari awal perhitungannya. Kalau kurang ya ulangi lagi ya sampai pas. Gitu. Nah, sekarang kita mau membuat atau menghitung frekuensi relatif. Nah, ada dua, ada frekuensi relatif kelas. Ini yang dalam bentuk desimal tadi hasilnya. Rumusnya adalah frekuensi masing-masing kelas dibagi frekuensi total. Ya. Terus kalau relatifnya itu dalam bentuk persentase tinggal dikali saja, kali 100%. Ya, hasil dari yang di atas tadi ini langsung dikalikan 100%. Ya. Kita coba. Nah, di sini frekuensi relatif kelas. Ya. Rumusnya adalah frekuensi masing-masing kelas dibagi dengan totalnya. Berapa tadi totalnya? 30. Nah, jadi rumusnya 30 bagi 3. Kenapa 30? 3, ya. 3 dibagi 30. Berapa ini hasilnya? 0,1. 0,1, ya. Nah, ini lagi kelas kedua, 5 bagi 30. Berapa hasilnya? Berapa? 6. 0,16. 6. 0, 16. 5 bagi 30. 0,16. 0,166. Oke, begitu seterusnya. Ya. Terus frekuensi apa tadi? Persentase. Frekuensi relatif dalam bentuk persentasenya. Nah, ini dikali 100% saja ini. 0,1 dikali 100%. Dengan berapa? Ini siapa ini yang Ilham sama Akbar. Firman Akbar. 0,1. 0,001. 0,1 kali 100 kali 100. 10. Iya, 10. Ya. 0,1 kali 100. 10, Bunda, 10. 10%. Terus di bawahnya 0,16 kali 100. 160, Bunda. 0,16 kali 100. 16%. 16%. 16. Tadi Iya. itu Rahmat. Dan 16. seterusnya. Ya. Yang totalnya ke bawah ini nanti harus 100%. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya. Selanjutnya, paham Aki frekuensi relatif? Paham ya? Nah, selanjutnya frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah frekuensi total semua nilai yang lebih kecil atau lebih besar daripada batas atas suatu selang kelas tertentu. Nah, daripada pusing,
Kita lihat saja langsung contohnya. Nah, ini sudah minta kita lewati. Kita masuk ke distribusi frekuensi kumulatif. Nah, kumulatif itu frekuensi yang menunjukkan jumlah frekuensi pada sekelompok nilai, ya. Nilai tertentu mulai dari kelompok sebelumnya sampai kelompok tersebut. Ya, jadi melibatkan kelompok sebelum atau kelompok setelahnya, ya, sampai kelompok tersebut. Nah, jadi frekuensi kumulatif ini ada dua. Ada frekuensi kumulatif kurang dari dan ada frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kalau kurang dari itu biasanya frekuensi kumulatifnya berurut dari yang terkecil ke terbesar. Kalau lebih dari itu dia kebalikannya. Dari yang terbesar ke terkecil. Frekuensi kumulatifnya ya, biasanya dia begitu jumlah kumulatifnya. Terbesar ke terkecil kalau kita lihat lebih darinya. Nah, kalau kurang dari itu dimulai dari frekuensi 0 karena kita lihat dari kurang dari batas bawah kelas yang pertama. Nah, kita lihat bagaimana rumusnya. Kita lihat yang kita dapatkan tadi. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari, ya, kita kasih rumus. Frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, itu judulnya nanti itu, oh iya, khusus untuk frekuensi kumulatif itu dipisah tabelnya ya, jangan satukan dengan tabel yang tadi ini. Ini dia pisah. Nah, kenapa harus dipisah? Karena judul anunya nanti berbeda, ya, judul kolomnya. Di sini mau saya tulis di. Nah, ini kelasnya di sini. Jadi kita tulis pakai simbol saja. Kurang dari berapa ini batas bawah kelas yang pertama? 39, ya. Nah, coba hitung data yang di bawah dari 39 ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Nih, tidak ada di dalam data kita. Jadi berapa frekuensinya itu kalau tidak ada? 0. 0. Ya? Iya, jadi kelas pertamanya dari frekuensi kumulatif kurang dari itu selalu 0 frekuensinya, ya. Nah, selanjutnya kurang dari, kita lihat kelas kedua batas bawahnya berapa ini? 45. Nah, kurang dari 45 berarti semua yang ada di kelas 1 frekuensinya. Berapa tadi frekuensinya di kelas 1? 3. Nah, 3 ditambah dengan frekuensi sebelumnya. Berapa frekuensi sebelumnya? 0. Jadi 3 tambah 0 berapa? 3. 3. Ya. Nah, begitu juga kelas berikutnya. Kurang dari berapa? 51. Toh, ini 51. Kurang dari 51 berarti ada 2 kelas. Kelas 1 sama kelas 2. Berapa frekuensinya di kelas 2 tadi? 5. Ya. 5. Jadi kumulatifnya ditambahkan dengan frekuensi sebelumnya lagi nih kelas kedua yaitu kelas 1. Jadi 5 tambah 3 tambah frekuensi lagi sebelumnya 8. tadi 0. Jadi berapa jawabannya? 8. 8. Nah, 8. begitu seterusnya. Ya. Kurang dari 57 ada berapa? Kurang dari 63 ada berapa? Sampai kurang dari 69 ada berapa? Ini sebenarnya masih ada lagi di bawahnya. Kurang dari 75. Ya. Jadi lebih ke dia barisnya kalau frekuensi kumulatif. Nah, tuh, dia ada 7. Tuh, data frekuensi apa tadi? Distribusi frekuensi kumulatif. Kategorik dan relatifnya dia ada 6 kelas nih. Tapi kalau dia dibawa ke kumulatif itu jadi 7 kelas. Jadi sampai data maksimalnya kita cari kurang darinya. Nah, kalau lebih dari itu dia berangkat dari lebih dari 15. Nah, kita tulis yang tadi kita
Tapi tidak cukup Mi di sini. Bagaimana Mi caranya? Buat baru Ibu. Buat baru saja, Di. Saya hapus Mi nih. Enggak apa-apa? Saya hapus ya. Screenshot. Iya, screenshot dulu. Silakan di screenshot. Nah, sudah Bu. Oke, saya hapus. Nah, kita buat baru. Apa tadi? Tabel distribusi Tabel frekuensi distribusi. kumulatif lebih dari. Miring nih. Ini kelasnya. Terus ini frekuensi kumulatifnya yang lebih dari. Berapa tadi itu kelas pertama? Yang datanya kita lebih dari berapa? Siapa tadi yang screenshot? Coba lihat kelas pertamanya ada berapa? Yang di kelas Lebih dari pertamanya tadi. 39. Lebih dari 39. 39. Ke 9. Ya, yang batas bawahnya kita lihat ya, yang sebelah kiri. Ada berapa data yang lebih dari 39? Tidak. Lebih dari 39. Nah, ini semua pasti lebih dari 39. Ada berapa? 29. 30. 30. Tidak. 30. Lebih dari 39. 30 Bunda, ya? 30. Salah. Bukan 39. Lebih dari 38, kurangi 1. 28. Ya, jangan 22. ambil data terkecilnya, tapi kurangi 1. Sorry. Ini jangan pas-pas 39. Kurangi 1 untuk kelas pertamanya kalau lebih dari. Nah, batas bawah kurangi 1. Jadi lebih dari 38. Berapa? 30. 30. Ya. 30. Terus kelas berikutnya lebih dari berapa? 50. 44. 44. 45 Yang kurang 1. frekuensinya itu 5 harus masuk semua yang 45 ada di kurang 1. kelas pertama. Lebih dari bukan kelas pertama, tapi kelas kedua dan seterusnya kecuali kelas pertama. Lebih dari 44. 44 ya? 44. Iya. Coba kita lihat di modul tadi. Berapa dia di kelas keduanya untuk lebih dari ini, lebih dari 15. Terus kelas keduanya lebih dari 23. Nah, berarti ambil ki ininya. Ini batas atasnya. Ya, lebih dari 23, lebih dari 31, lebih dari 39, lebih dari 47, lebih dari 55, dan lebih dari 63. Itu kalau lebih dari. Kalau kurang dari kita ambil yang batas bawahnya. Nah, kurang dari 16, 24, toh ini. Nah, kalau kurang dari ambil ini batas bawahnya. Kurang dari 16, kurang dari 24, kurang dari 32, 40, 48, kurang dari 56, dan tambah satu lagi, kurang dari 64. Nah, kalau lebih dari, ambil ini. Yang di atas ini kan dia 15, jadi ambil mulai dari sini. Lebih dari 15, lebih dari 23, lebih dari 31, 39, 47, 55, 63. Nah, begitu. Jadi, lebih darinya. Paham, Aki? Iya, paham, Bu. Saya enggak tulis di whiteboard karena bingung, Ki, karena terhapus tadi data sebelumnya ya. Jadi kita ambil data yang ada saja di modul. Nah, sehingga hasilnya ya kalau lebih dari 15 itu kan ini dia semua frekuensi ya pasti masuk karena data yang lebih dari 15 kan ini masuk semua. Ini. Jadi frekuensi yang pertamanya itu 50. Nih. Terus berikutnya kelas berikutnya lebih dari 23. Lebih dari 23 berarti semua frekuensi yang ada di bawah sini kecuali kelas ini. Maka caranya 50 dikurangi
10. Nah, itu rumusnya. Ini 50 kurang 10. Hasilnya 40. Terus lebih dari 31. Ya, lebih dari 31 berarti semua frekuensi yang ada di kelas ketiga dan seterusnya kecuali kelas pertama dan kelas kedua. Maka rumusnya 50 dikurangi 10 kurangi 17. Maka itulah hasilnya. Nah ini. 50 kurang 10 kan 40 toh? 50 kurang 10, 40. Dikurangi lagi 17, jadi hasilnya 23. Ya. Dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Kalau yang kelas terakhirnya itu lebih dari 63, kita lihat. Lebih dari 63. Adakah yang data yang lebih dari 63? Di bawahnya ada? Tidak ada ya? Maka frekuensinya adalah Tidak ada, Bunda. 0. Maka jawabannya itu dia yang terakhir adalah 0. Ini. Nah, sudah. Ada yang mau ditanyakan untuk distribusi frekuensi? Tidak ada, Ji? Ya, kalau tidak ada, ya silahkan. Tidak ada, Ji? Tidak. Tidak ada ya? Nah, kita lanjut ke penyajian data. Iya, penyajian data menggunakan tabel dan grafik. Nah, kalau tadi kan tabel distribusi frekuensi ya, frekuensi kategorik. Terus sekarang kita mau lihat selain tabel distribusi frekuensi kategorik, ada juga jenis-jenis tabel yang lain dan ada juga jenis-jenis grafik. Nah, tabel ternyata ada ada 3 jenis ya. Yang pertama itu tabel satu arah atau satu komponen, yaitu tabel yang hanya terdiri atas satu kategori. Ya, misalnya ini judul tabelnya kita lihat, banyaknya pegawai negeri sipil menurut golongan ya tahun 1990. Ya, menurut golongannya. Nah, berarti kita mau lihat jumlahnya pegawai negeri sipil. Nah, berarti ini dibagi berdasarkan golongan. Maka berdasarkan satu kolom ini, maka bisa kita dapatkan masing-masing jumlah orangnya. Nah, jadi itu namanya tabel satu arah. Ya. Nah, supaya bisa dibedakan dengan berikutnya, kita lihat tabel dua arah. Nah, kalau tabel dua arah, itu tabel yang menunjukkan dua kategori atau dua karakteristik. Nah, kita lihat judulnya, jumlah mahasiswa menurut fakultas dan kewarganegaraannya. Nah, jadi ada dua komponen yang kita mau jelaskan dalam tabel ini. Jumlah mahasiswa berdasarkan satu fakultasnya dan berdasarkan kewarganegaraannya. Nah, jadi kategorinya itu atau komponennya itu dua, yaitu fakultas dengan kewarganegaraannya. Kalau yang tadi satu komponennya yaitu golongannya. Ya. Nah, terus tabel tiga arah ya sama. Tabel yang menunjukkan tiga kategori atau tiga karakteristik. Nah, kita lihat judul tabelnya yang ketiga ini, jumlah pegawai menurut satu golongannya. Ini. Terus yang kedua menurut umurnya. Ini. Dan menurut pendidikannya. Nah, ini. Jadi ada tiga kategorinya. 1, 2, 3. Nah, jadi namanya tabel tiga arah. Ya, boleh lebih dari 3 ya. Jadi tabel itu menunjukkan berapa kategori atau karakteristik di dalamnya, maka seperti itulah jenis tabelnya. Nah, terus selanjutnya penyajian data dengan grafik. Ya, jadi
grafik ini adalah salah satu opsi bagi Anda apabila ingin menyajikan data dalam bentuk visual atau gambar, ya, yang mungkin dengan visual atau gambar itu lebih mudah dipahami oleh pembaca. Nah, ada banyak macam jenis grafik. Ada grafik garis, ada grafik batang atau bar chart, ada grafik lingkaran atau pie chart, ada grafik gambar, dan grafik berupa peta. Nah, cuman di jurusan kita, jurusan IT, yang paling banyak digunakan itu grafik garis, grafik batang, sama grafik lingkaran. Itu pun lingkaran enggak banyak ya, paling cuma menunjukkan perbedaan persentase dari data yang satu dengan data yang lain. Tapi kalau mau untuk menunjukkan tren ya, atau bagaimana perubahan data dari satu waktu ke waktu yang lain, ya, apakah trennya naik atau trennya turun, itu biasanya pakai grafik garis atau line chart. Nah, sementara kalau di mana? Di data mining ya, itu dia biasanya pakai grafik garis. Tapi data mining juga biasanya pakai grafik batang. Kalau di mata kuliah lain, misalnya kayak pengolahan citra digital, itu biasanya pakai grafik batang atau histogram. Jadi dia membedakan antara nilai piksel warna yang satu dengan warna yang lain, itu kita hitung nanti ya, komputer hitung ada berapa masing-masing frekuensinya, itu nanti disajikan dalam bentuk grafik batang atau histogram. Nah, ini contohnya, ini grafik garis, jadi dia berupa line atau garis. Masing-masing garisnya ini menunjukkan perbedaan ya. Jadi ada data 1, ada data 2. Nah, kemudian di sumbu X-nya itu menunjukkan keterangan dari data ya. Kemudian sumbu Y-nya itu biasanya menyatakan frekuensinya. Nah, ini grafik batang atau histogram ya. Ya, dalam bentuk batang seperti ini. Ini sumbu X-nya menyatakan datanya, kemudian sumbu Y-nya salah, ini kebalik ya. Sumbu Y-nya menyatakan frekuensinya. Ini terbalik. Harusnya di sini data, di sini frekuensi. Nah, ini grafik pie chart. Nah, dalam distribusi frekuensi kategorik yang kita bikin tadi, itu bisa disajikan dalam bentuk histogram, ya, grafik batang. Bisa juga dalam bentuk poligon, atau jadi poligon itu menghubungkan puncak dari masing-masing nilai tengah di histogram yang kita dapatkan tadi. Maka akan didapatkan grafik garisnya. Terus ada juga OGIF. Nah, OGIF ini biasanya digunakan untuk distribusi frekuensi kumulatif. Ya, yang ada 2 tadi, kurang dari dan lebih dari. Jadi ada nanti OGIF kurang dari dan OGIF lebih dari. Nah, ini dia. Ini agak salah ki gambarnya ya. Nah, jadi ini histogram. Nah, masing-masing kelasnya kalian tulis seperti ini. Di bawah di sumbu X-nya. Lalu di sebelah kirinya itu frekuensi frekuensinya ya. Lalu silakan hitung masing-masing kelas ini. Ini kelas pertama, range-nya 16 sampai 23, ada berapa tadi frekuensinya? Misalnya ada 20. Nah, silakan bikin batangnya sampai 20 di ketinggian frekuensi 20 ya. Begitu juga dengan kelas kedua berikutnya yang range datanya 24 sampai 31. Silakan hitung frekuensinya berdasarkan tabel tak yang tadi. Ya, misalnya 35, maka bikinkan grafik batangnya setinggi frekuensi 35. Nah, seperti itu ya. Supaya gampang Ki. Jadi silakan tarik garis titik-titik menuju ke masing-masing grafik batang. Nah, itu histogram. Setelah itu poligon. Nah, poligon itu ambil titik tengahnya ini. Masing-masing batang atau histogram yang kita dapatkan tadi. Ambil garis tengahnya, titik tengahnya, baru hubungkan. Nah, ke sini, ke atas, baru ke bawah. Jangan sampai melewatkan satu kelas ya. Harus berurutan. Nah, ini silakan lebihkan garisnya, enggak apa-apa. Ini juga lebih ke bawah, enggak apa-apa. Nah, jadi ini adalah poligonnya, ya. Selanjutnya, OGIF.
Nah ini, OGIF kurang dari. Nah, kurang dari silakan dihitung masing-masing kelasnya ini, kasih keterangan sesuai dengan tabel distribusi frekuensi kumulatif yang kita dapatkan tadi ya, kurang dari, berikan keterangan kurang dari 16, kurang dari 24, kurang dari 32, sampai kurang dari 64. Kemudian berikan titik-titik frekuensinya sesuai dengan kelas masing-masing. Ya, ikuti tinggi frekuensinya, jangan sembarang titik ya, ikuti frekuensinya. Frekuensi yang telah Anda hitung tadi di dalam tabel. Baru dihubungkan. Nah, jadi caranya seperti itu. Bikin dulu titik-titik berdasarkan jumlah frekuensinya masing-masing. Ini frekuensinya. Nah, jadi ciri khas dari OGIF kurang dari itu dia trennya ke atas. Begini, dari 0 ke maksimumnya, ke frekuensi maksimumnya. Ya. Terus kalau OGIF lebih dari, nah itu dia begini. Jadi silakan berikan keterangan sesuai dengan yang di tabel yang kita bikin tadi, tabel distribusi frekuensi lebih dari, lalu diikuti dengan titik-titik jumlah frekuensi masing-masing kelasnya, ya, yang lebih dari. Kemudian setelah diberikan titik, kemudian hubungkan. Nah, ciri khas dari OGIF lebih dari itu dia trennya menurun. Jadi itu namanya tren ya, ini tren. Trennya menurun dari frekuensi maksimum ke frekuensi 0. Ya, itu apanya? Ciri khas dari OGIF lebih dari. Ya, sudah sampai di sini materi kita. Ada yang mau ditanyakan? Dari Ibu. Ya. Enggak ada, Ji. Oke, kalau tidak ada, ini adalah tugas ya. Tugas selanjutnya, tugas keberapa ya? Tugas kedua, Di, atau ketiga? Kedua. Kedua ya. Nah, silakan Ketiga, dikerjakan secara individu. Iya. Ya, individu ya, enggak usah lagi kelompok. Secara individu terbagi atas 2 yang punya stambuk ganjil. Anda mendapatkan data dalam bentuk pecahan desimal. Nah, hati-hati tadi ada langkah-langkah membuat distribusi frekuensi kategorik itu ada khusus yang untuk bilangan bulat dan ada khusus untuk bilangan desimal. Jadi hati-hati di situ ya. Jangan sampai Anda keenakan dari langkah 1 sampai langkah berapa itu, pas di situ kalian lupa rumusnya untuk yang bilangan desimal. Nah ini, di sini. Pas di langkah keempat, kalian harus hati-hati. Nah, kenapa? Karena untuk batas atasnya itu untuk bilangan desimal rumusnya batas bawah kelas 2 dikurang dengan 0,1. Nah, jadi bukan dikurang 1, tapi kurangi 0,1 ya. Begitu juga dengan limit kelasnya. Nah, lihat rumus untuk yang bilangan desimal. Batas bawah dikurang 0,05 ya. Kalau limit atasnya batas atas tambah 0,05. Nah, itu Ji. 2 itu Ji yang membedakan ya untuk bilangan bulat dan desimal. Untuk menentukan batas kelas sama limit kelasnya. Ya. Terus nah itu stambuk ganjil. Kalau stambuk genap aman dalam bentuk bilangan bulat. Tapi hati-hati di sini ada data berupa angka 0. Ini juga dihitung. Ya, jadi dia data terkecilnya adalah 0. Nah, perintahnya hitunglah jangkauan kelas R ya. Selang kelas atau K. Ini dihitung pakai rumus ya, yang sama-sama tadi kita kerjakan. Dicakar dulu, dihitung dulu, jangan langsung tiba-tiba ada tabel. Nggak boleh, harus dicakar dulu ya. Kemudian panjang interval kelasnya atau I-nya, lalu limit, bukan limit ya, tapi batas bawah dulu, batas kelasnya dulu. Sorry, ada yang lupa sini. Batas kelas, lalu limit kelas, dan titik tengah kelasnya. Nah, baru bikin tabelnya. Nah, kemudian buatlah tabel distribusi frekuensi kategorik, diikuti dengan frekuensi relatifnya.
Nah, sampai relatif, Ji. Ini kategorik dan relatif bisa jadi gabung. Ya. Itu tabel pertama. Tabel kedua, buatlah tabel TDFK kurang dari. Yang kumulatif tadi. Nah, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Terus tabel ketiga, tabel distribusi frekuensi lebih dari. Nah, terus tabelnya ada 3. Sekarang grafiknya. Buatlah grafik histogram dan poligon dari tabel pertama tadi ini. Ya, grafik histogram dan poligonnya. Terus yang tabel kedua ini buatkan grafik OGIF kurang darinya. Ya. Terus tabel yang ketiga buatkan grafik OGIF lebih dari. Nah, jadi nanti ada perhitungan ini ya. Lalu ada tabel pertama, tabel kedua, tabel ketiga, lalu ada grafik histogram dan poligon, grafik kedua, dan grafik ketiga. Ya. Silahkan dijawab sesuai kemampuan kalian, usahakan jangan menyontek, karena nanti dari hasil pengerjaan tugasnya atau kuisnya Ibu lihat siapa yang kelihatan ya, siapa yang sungguh-sungguh kerja tugasnya dengan baik. Boleh jadi nanti bebas mid test ya. Nah, jadi kelihatan gitu siapa yang mengerjakan sendiri dan siapa yang menyontek, itu kelihatan gitu ya. Jadi dikerjakan saja semampunya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada, Ji? Abe Ibu, ini tugasnya tulis tangan atau lewat Word Iya, bisa? tulis tangan, tulis tangan. Tulis tangan ya. Bu, Baru di yang capture, perhitungan terus tadi, Bu. bawa ke file PDF. Kalau grafiknya Bu, boleh pakai aplikasi. Senyamannya kalian nih bagaimana? Mau pakai Excel kah untuk grafiknya ya? Atau mau ditulis tangan? Terserah. Sekreatifnya kalian saja. Ada lagi? Bu, Ya. mengenai perhitungannya, Bu, kan ada dalam bentuk desimal, Bu. Misalkan hasilnya 1,666 sekian. Oh iya, Bisa 2 angka di belakang koma saja diambil, Bu. boleh. Tapi nanti pembulatannya mengikuti kaidah pembulatan ya. Kalau Oh lebih iya, Bu. dari Kalau 0,5. lebih dari 5 ditambah 1 ya, Bu. Cuman kalau yang bilangan desimal hati-hati ya. Bilangan desimalnya itu bulatkan sampai 1 angka di belakang koma saja. Maksud pembulatannya itu. Ya. Oh, iya, Bu. Jadi jangan bulatkan jadi bilangan bulat jadi tidak desimal, jangan. Hati-hati ya untuk yang bilangan desimal. Ada lagi? Kecuali mungkin untuk perhitungan kelasnya ya enggak apa-apa, itu harus bilangan bulat memang karena masa jumlah baris desimal enggak mungkin ya. Nanti yang batas bawah itu yang harus hati-hati di situ. Batas bawah batas bawah, batas atas, limit kelas, titik tengah. Nah, itu harus mengikuti dari kaidah data aslinya, apakah dia bilangan bulat atau desimal. Mengerti, Ji? Yang bertanya? Ya, tidak ada jawaban. Ada lagi? Tidak ada, Mi? Ya, Ibu tidak absen lah. Tapi sebentar saya buka absennya, siapa tahu ada yang belum sempat absen di jadwalnya di hari Jumat dan hari ini untuk D1. Nanti saya buka lagi absennya untuk malam ini sampai jam 12 malam. Mohon maaf Bunda, untuk batas pengumpulannya sampai kapan? Pekan depan. Tidak ada di batasnya sebenarnya. Pokoknya kalau masih bisa terupload, masih bisa jadi kumpul. Ya. Tapi biasakan jangan tunda-tunda. Tapi Bunda, ya. bisa bertanya? Iya, silakan. Di kerja kelompok kayak kerja kemarin? Tidak, individu. Oh, baik Bunda, baik. Iya. Terima kasih Bunda.
Iya. Harus dilatih ini, harus kerja sendiri-sendiri supaya melatih diri tak bagaimana mengolah data statistika. Siapa tahu ada yang mau kerja di BPS, Badan Pusat Statistik, mengikuti senior kalian, ya, ada senior tak itu kerja di sana. Ada lagi? Tapi Bu, deadline-nya mengikuti kelas B sebelumnya atau tetap hari Jumat dikumpul? Tidak, Ji. Itu deadline tuh jangan maki pikir, kerja saja. Meskipun lewat dari hari Jumat, selama kalam masih bisa Ji terupload, bisa Ji. Ibu ndak kasih Ji batasan waktu, tapi jangan lewat dari 1 pekan. Hari apa ini? Hari Ahad. Jangan lewat dari Ahad depan, ya. Karena kalau lewat lagi, ada lagi tugas berikutnya, tambah malas maki itu kerjai. Toh, menumpuk tugasnya. Kerja saja, ya. Ada lagi? Sudah, Minah? Ngantuk maki. Sudah ya?